Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Harun Kurniawan, ada M. Rahmandika dan juga Elvan. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Analisis Kelayakan Investasi. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan dari materi ini. Manajemen usaha perusahaan harus mengantisipasi dalam menentukan strategi baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan perusahaan untuk menentukan strategi manajemen usahanya yaitu pengambilan keputusan investasi, perencanaan investasi, pengembangan usaha, dan pengambilan risiko investasi. Suatu kegiatan investasi membuat para pemilik modal berhati-hati agar jangan sampai menginvestasikan dananya kepada proyek yang tidak menguntungkan. Misalnya kesalahan perencanaan, kesalahan dalam menaksir pasar, kesalahan dalam perkiraan teknologi yang tepat untuk dipakai, dan kesalahan dalam memperkirakan kebutuhan tenaga kerja. Sebelum melakukan studi kelayakan, terlebih dahulu harus ditentukan aspek-aspek apa saja yang akan diteliti, karena aspek-aspek inilah yang akan menentukan apakah suatu proyek investasi ini layak ataukah tidak untuk dilaksanakan. Selanjutnya, aspek-aspek analisis kelayakan. Yang pertama, aspek pasar. Pada dasarnya, analisis aspek pasar bertujuan antara lain untuk mengetahui berapa besar luas pasar dan pertumbuhan permintaan dari produk atau jasa yang bersangkutan. Kemudian aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini digunakan untuk mengetahui dan mengelompokkan karakter-karakter dari konsumen serta untuk mempersiapkan strategi apa yang tepat untuk bisnis tersebut. Kemudian aspek teknis. Studi aspek teknis untuk meyakini apakah dari segi pembangunan proyek dan segi implementasi dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak. Kemudian aspek finansial. Pada umumnya ada beberapa metode yang biasa dipertimbangkan untuk dipakai dalam penilaian aliran kas dari suatu investasi, yaitu metode net present value, internal rate of return, payback period, dan profitability index. Kemudian aspek sumber daya manusia atau SDM. Dalam aspek sumber daya manusia ini terdiri dari recruitment serta job description serta jumlah pekerja yang diperlukan. Kemudian aspek hukum. Aspek hukum ini dimaksudkan untuk meyakini apakah secara yuridis rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau tidak. Baiklah, saya akan menjelaskan lanjutannya tentang payback periode. Menurut Abdul Qolik dan kawan-kawan, tahun 2004, payback periode dapat diartikan sebagai jangka waktu kembalinya investasi yang telah dikeluarkan melalui keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek yang telah direncanakan. Analisis payback periode ini dalam studi kelayakan ilmu juga ditampilkan untuk mengetahui seberapa lama usaha atau proyek yang dikerjakan baru dapat mengembalikan investasi yang telah kita lakukan. Dari hasil analisis payback periode ini, nantinya alternatif yang akan dipilih adalah alternatif dengan periode pengembalian lebih singkat. Penggunaan analisis ini hanya disarankan untuk mendapatkan informasi tambahan guna mengukur seberapa cepat pengembalian modal yang diinvestasikan oleh kita. Nah, di sini ada rumus payback periodenya. Rumus payback periode pengembalian jika arus kas per tahun jumlahnya berbeda adalah payback periode sama dengan N atau tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi awal ditambah buka kurung A dikurang B tutup kurung, yaitu jumlah investasi awal dikurang jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N atau tahun yang dicari, dibagi buka kurung C dikurang B tutup kurung, atau jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N ditambah 1 dikurang jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N dikali dengan 1 tahun. Jika rumus periode pengembaliannya sama, yaitu payback periode sama dengan investasi awal dibagi arus kas dikali dengan 1 tahun. Nah, di sini kita bisa lihat jika periode pengembaliannya lebih cepat maka dapat dikatakan layak, dan jika periode pengembalian dilakukan lebih lama maka kurang layak atau tidak layak sama sekali. Jika usulan proyek investasi lebih dari 1, maka periode pengembalian yang lebih cepat yang akan dipilih. Di sini ada net present value yaitu NPV.
merupakan metode kuantitatif yang mampu menunjukkan layak tidaknya suatu proyek atau investasi. Metode Net Present Value atau NPV ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih atau proceeds dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi atau outlays. Untuk penghitungan nilai NPV diperlukan data tentang perkiraan pertama, biaya investasi nol. Kedua, biaya operasi dan pemeliharaan nol. Tiga, keuntungan atau dana yang masuk dari proyek yang direncanakan oleh kita. Baiklah, selanjutnya adalah rumus menghitung net present value atau NPV-nya. NPV sama dengan sigma PV atau present value dikali T periode waktu atau investasi proyek dikurang A0 atau investasi yang dikeluarkan pada tahun 0. Yang kedua, NPV sama dengan buka kurung PV1. PV tadi adalah present value di tahun pertama ditambah PV2 ditambah PV3 dan seterusnya, tutup kurung dikurang A0 atau investasi yang dikeluarkan pada tahun 0. Yang ketiga adalah PV sama dengan NCV. NCV adalah aliran kas 0 dikali diskon faktor. Yang keempat adalah diskon faktor sama dengan 1 dibagi buka kurung 1 ditambah R. R adalah biaya modal kita, tutup kurung dikali T atau periode waktu investasi atau proyek kita. Nah, pengambilan keputusan investasi dalam metode ini menggunakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, jika NPV 0 lebih dari NPV 1, maka investasi atau proyek dinilai tidak layak karena beresiko mengalami kerugian. Jika NPV 0 kurang dari NPV 1, maka investasi atau proyek dinilai layak karena berpotensi menghasilkan keuntungan untuk investasi kita. Dan jika NPV 0 sama dengan 1 atau NPV 1, maka investasi atau proyek dinilai tidak layak karena tidak menghasilkan keuntungan untuk investasi kita atau proyek kita. Oke, untuk slide selanjutnya itu ialah profitability index. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Metode profitability index atau PI ini dapat dicari dengan menghitung perbandingan antara nilai sekarang atau present value, penerimaan kas bersih di masa yang akan datang atau proceed, dengan nilai sekarang investasi atau outlays. Rumus yang digunakan untuk menghitung profitabilitas atau PI adalah sebagai berikut. PI sama dengan nilai aliran kas masuk per nilai investasi. Kelayakan investasi menurut standar analisa ini adalah jika PI lebih besar dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Jika PI lebih kecil dari 1, maka investasi tersebut tidak layak dijalankan atau bisa dibilang tidak layak. Untuk slide selanjutnya yaitu berupa internal rate of return. Metode internal rate of return atau IRR pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Secara sederhana, penghitungan IRR dapat menjadi dasar apakah sebuah investasi layak dilakukan atau tidak.
Sebuah investasi yang dianggap layak jalan harus memenuhi kriteria nilai IRR lebih tinggi ketimbang minimum acceptable rate of return atau minimum attractive rate of return. Rumus yang digunakan untuk menghitung internal rate of return atau IRR adalah sebagai berikut. RR sama dengan RK ditambah dalam kurung NPV RK per TPV RK kurang TPV RB tutup kurung dikali dengan RB kurang RK. Untuk keterangannya, IRR adalah internal rate of return. Untuk RK-nya itu ialah tingkat bunga yang lebih kecil atau lebih rendah. Atau kemudian RB, tingkat bunga yang lebih besar. Untuk NPV RK atau net present value pada tingkat bunga yang kecil sesuai dengan RK yang disebut dengan tingkat bunga yang lebih kecil. Untuk TPV RK yaitu total present value pada tingkat bunga yang kecil. Untuk keterangan TPV RB yaitu total present value pada tingkat bunga yang besar. Bila penghitungan IRR lebih besar ketimbang diskon faktor, maka dapat dibilang bahwa investasi yang akan dilakukan dinilai layak. Namun, jika nilai IRR sama dengan diskon faktor, maka investasi yang akan dilakukan dinilai balik modal. Sementara, apabila IRR lebih kecil dari diskon faktor, maka investasi yang ditanamkan dinilai tidak layak. Slide selanjutnya ialah BEP atau break even point. Break even point dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian sama dengan nol atau setara. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu metode perhitungan break even point atau BEP. Ada dua cara perhitungan BEP dengan pendekatan matematik, yaitu pertama atas dasar unit, yang kedua atas dasar rupiah. Untuk rumus atas dasar unit yaitu BEP sama dengan FC per dalam kurung P kurang VC tutup kurung, di mana FC itu ialah total biaya tetap per harga per unit dikurang dengan biaya variabel. Yang kedua atas dasar rupiah. Atas dasar rupiah ini menggunakan rumus BEP sama dengan FC per 1 dikurang VC per P tutup kurung, di mana FC ialah total biaya tetap per 1 dikurang dengan biaya variabel dibagi dengan harga per unit. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau yang kurang baik, kami mohon maaf. Terlebih dan kurang, kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.